Ini serius, serius, dan serius. Sehingga Tuhan berkata jauh-jauh hari, banyak yang terpanggil, lanjut. Saya ulangi Bapak Ibu, banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih, menunjukkan lebih banyak orang nanti yang terpanggil binasa daripada selamat. Ini penting sekali. Dan itu ayat bukan gertakan, itu pasti digenapi. Tuhan itu adil dan penuh kasih. Jauh-jauh hari sudah diperingati. Mari kita buka 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Saya butuh konsentrasi Anda. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 4. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu. Karena jemaat Korintus gagal fokus. Dia nggak ingat Injil yang benar. Ada Injil-Injil yang lain dibuat. Akhirnya keliru. Yaitu mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepada dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Orang Kristen teguh berdiri pada Injil yang benar. Tangkap supaya Anda nanti ngerti. Setelah firman ini Anda ngerti, oh ini bukan Injil yang benar, ini Injil yang benar. Ini penting sekali Bapak Ibu. Dan iblis di akhir zaman, dia akan tampil seperti malaikat terang. Arti malaikat terang, Anda nggak tahu itu iblis. Saking canggihnya dia. Kalau Anda nggak fokus kesukaan Kristus. Ulangi, kalau kita nggak fokus kepada apa? Kesukaan Kristus. Karena mayoritas orang Kristen fokus pada kesukaan manusia. Ini mengerikan. Ini mengerikan. Ayat 2. Diingatkan, oleh Injil itu kamu diselamatkan. Bukan oleh lain. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Kalimat berikutnya, asal kamu teguh berpegang padanya. Karena banyak orang memulai dengan roh, mengakhirinya dengan daging. Enggak teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitahukan kepadamu, kecuali pada akhirnya kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Itu terjadi di jemaat Korintus. Makanya ayat 3 ini harus menyita perhatian kita. Ayat 3 harus menyita perhatian kita. Makanya digunakan kalimat sebab yang sangat penting. Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Bapak, Ibu, anak-anak, Alkitab jarang menggunakan kalimat sangat penting. Camkan hal ini. Perhatikan Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 1. Jarang menggunakan kalimat sangat penting. Kalau ada ayat menggunakan kalimat sangat penting, maka kalimat berikutnya itu harus Anda memahami sampai mati. Karena menentukan. Yang tidak menentukan, gak usah pegang. Yang menentukan pegang. Banyak kita yang gak menentukan yang kita pegang. Karena yang kita pegang yang dikagumi manusia. Bukan yang dikagumi Tuhan. Bukan yang disukai Tuhan. Ini penting sekali. Yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Sama-sama. 1, 2, ya. Ialah apa yang sesuai dengan kitab suci? Bukan Kristus telah mati karena penyakit kita. Bukan, stop. Bukan Kristus mati karena penyakit kita. Catat baik-baik. Sekarang orang lebih suka memberitakan Kristus mati karena penyakit kita daripada dosa kita. Rusak kekristenan itu. Sehingga orang di gereja
Catat baik-baik. Orang di gereja, orang di ibadah-ibadah, orang di persekutuan-persekutuan lebih banyak khotbah-khotbah kesembuhan daripada khotbah pertobatan. Keliru. Camkan ini, keliru. Akhirnya banyak orang sembuh, tapi nggak meninggalkan dosa. Itu Injil palsu. Tangkap dong. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab Bapak Ibu jemaat sekalian. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang percaya Yesus sanggup menyembuhkan mereka? Yang keras? Semua percaya Yesus punya kuasa menyembuhkan. Ayo dong, cerdaslah. Semua percaya Yesus punya kuasa penyembuhan. Berapa yang sembuh? Berapa yang sembuh? Berapa yang meninggalkan dosa? Yang 9 penganut Injil palsu. Khotbah-khotbah menekankan kesembuhan, tidak meninggalkan dosa, itu Injil palsu. Khotbah-khotbah yang menekankan mujizat-mujizat yang dikagumi manusia, bukan mujizat yang dikagumi Tuhan, itu Injil palsu. Khotbahlah kebenaran di akhir zaman ini. Ketika Yesus datang jadi lahir di bumi, diutus Yohanes Pembaptis. Khotbahnya jelas. Sadarlah dan nggak ada penekanan kesembuhan di situ. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Sadarlah dan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jangan anti kesembuhan. Karena Tuhan bisa menyembuhkan. Tapi itu mujizat terendah. Saking rendahnya orang sembuh tidak bisa masuk surga kalau nggak bertobat. Orang sembuh tetap masuk neraka kalau tidak bertobat. Karena Kristus mati karena dosa-dosa kita. Ini Injil yang asli, sejati, mengerikan. Kak, saya pelayanan di Amerika, di Afrika, di Eropa, di Asia, di Australia. Lebih banyak khotbah mujizat-mujizat, sakit sembuh daripada tinggalkan perjinahanmu, tinggalkan malasmu, tinggalkan bohongmu, bertobat. Mulai kurang itu. Mulai berkurang itu dan makin tidak disukai. Makin tidak disukai. Karena iblis datang seperti malaikat terang supaya kita sukai yang kita sukai, jangan sukai yang Tuhan sukai. Licik sekali dia.